Miss Holly, di era 2021 ini, di era digitalisasi yang sangat pesat sekali, dan apalagi di saat seperti ini kita diterpa dengan kondisi pandemi, yang menurut saya menangkapnya adalah sekarang teman-teman mulai beralih ke dunia digitalisasi. Nah, mungkin Miss bisa memberikan tips juga nih ke teman-teman gimana caranya mungkin memasarkan produk dalam konteks digital ya, yang mungkin bisa dipraktikkan atau disimulasikan juga oleh teman-teman yang lagi memulai bisnisnya gitu. Oke. Digital ya. Kalau awal mulai bisnis aku ya, kamu waktu itu ikut gak sih waktu zaman-zaman ada BBM atau orang cukup jualan melalui WA group ibu-ibu? Broadcastan gitu ya Miss ya? Iya. Nah itu saya ada pada zaman saat itu ada gitu, dan bagi saya itu udah cukup untuk meluaskan market gitu kan. Tapi saat digital nih datang gitu kan, itu justru makin memperluas pasar kita gitu kan. Nah yang cocok buat saya di usaha saya ini, saya menggunakan Instagram karena saya pikir ya orang-orang penyuka makanan, kemudian food business gitu kan, atau food blogger banyak menggunakan Instagram untuk sebagai sosial media dia, sebagai etalase dia ya, untuk dia kasih lihat produknya. Ya saya pikir teman-teman yang baru mulai usaha harus memikirkan apa nih yang cocok gitu. Saat ini kan digital, bahkan kalau misalkan resourcesnya cukup ya kan, kita bisa ya hire misalkan konsultan untuk decide yang mana nih kira-kira yang cocok gitu. Tapi lagi-lagi first principle yang tadi saya sebut adalah kita harus ketemu dulu. We have to discover our market, itu yang paling penting. Karena bukan lagi produk kita bagus nih, ya kan? Tapi market mereka nggak perlu atau nggak peduli. Nah, terus kita mau jualan siapa? Ujung-ujungnya kan kita harus menjual gitu. Harus punya selling stance gitu. Nah, kalau alat digital itu hanya alat gitu. Ini pemahaman saya, cuma alat. Nah, jika alat itu ada atau nggak ada, maka sikap kita nih sebagai seorang pebisnis itu bagaimana gitu. Bahkan kalau semua shutdown dan semua aplikasi nggak bisa, how pelanggan reach you? Nomor telepon masih ada, orangnya dikenal, rumahnya tahu. Nah, sebegitunya konvensionalnya saya ya terhadap pemikiran pemasaran. Tapi yang saya rasakan dari dulu hingga sekarang itulah yang terjalin gitu. Jadi memang hubungan. Jadi kalau sudah lama gitu kan biasanya dia akan lihat, oh ini arah perkembangannya nih makanan ya ke sini. Oh rasanya demikian. Oh dia akan tetap jaga nih rasanya kayak gini. Itu yang paling penting. Oh ini kuantitinya segini. Oh dengan nominal sekian, value yang saya dapatkan sekian nih kalau saya belanja atau jajan di tempatnya si Miss Holly misalkan gitu. Nah itu yang saya pegang sih di luar dari sosial atau digital marketing yang saya pakai gitu. Ya berarti digital marketing ini bisa diperuntukkan sebagai media memperluas saja ya Miss? Benar, kalau dari sudut pandang aku ya. Tapi kalau dari teman-teman misalkan bisa menambah sales dari media sosial digital, boleh silakan aja, itu malah bagus. Malah ada saat ini ya gitu kan, orang udah gampang aja bikin toko gitu kan, toko online ya, bukan kalau dulu kan susah banget tuh kayaknya ya bikin toko, aduh modalnya nggak ada gini. Sekarang mau set up toko ya kan, yang mau mereknya toko beneran juga ada gitu kan, di mana-mana orang dipermudah. Saya pikir itu akses ya gitu, terserah pilihannya kita mau ikut atau enggak. Nah kalau saya bagian yang ikut sama nggak ikut, karena jawabannya adalah gini, kalau saya ikut gitu, bisa nggak kamu layani kebutuhan sekian ribu misalkan. Nah, itu mesti jawab sendiri ke si pelaku usahanya gitu. Akses itu kata yang paling pas untuk menggambarkan digital marketing. Benar. Akses itu terbuka luas gitu. Tapi kalau saya ya nggak ngejar volume ya, saya tetap ngerawatin yang loyal customer aja udah cukup bagi saya loh, karena saya nggak mau juga saya fail dalam manage waktu saya antara kerja dan usaha. Sekali lagi kita harus pahami dulu target pasar kita siapa. Persis. Gitu ya. Persis.